kita kembali lagi bersama saya, host acara Humas RSUD Kabupaten Jombang, didampingi oleh Dr. Ganteng. Saya perkenalkan dulu, beliau adalah Dr. Andri Catur Jatmiko, beliau dokter spesialis kulit kelamin RSUD Kabupaten Jombang. Silakan dok, menyapa pemirsa dulu, mungkin kayaknya dengar suaranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat RSUD Kabupaten Jombang ya. Selamat bertemu lagi dalam acara sosialisasi penyakit yang lagi tren. Nah, sosialisasi penyakit apa ya, nanti hostnya Mbak Nia akan memberikan sedikit tidak ada satu penyakit yang kayaknya mengincar ya dok ya. Ada istilah cacar monyet gitu ya dok ya, monkeypox. Nah, belum nanti terjadi kekhawatiran dan semakin banyak orang yang berasumsi beda-beda, mungkin kita memberikan sedikit informasi dulu ya dok ya ke pemirsa tentang monkeypox ini apa sih, terus mungkin nanti bagaimana cara penularan, kemudian nanti gejalanya kayak gimana, pengobatan kayak gimana, pencegahannya kayak gimana gitu ya dok ya. Ya, siap. Oke, siap. Mungkin untuk awalan dok, diceritakan dulu ini. Terima kasih Mbak Nia. Ya, jadi cerita cacar monyet ini diawali sejak kurun waktu 1970-an atau sebelumnya itu ya. Jadi berawal dari kasus ditemukannya cacar monyet. Kenapa disebut cacar monyet? Karena memang ini definitifnya adalah menyerang hewan, yaitu monyet, ya kan, atau hewan pengerat yang lainnya. Ya, makanya disebut sebagai cacar monyet. Ya, ditemukan pertama di daerah Afrika, ya, Kongo pada tahun 1970 itu awalnya. Kemudian sempat terjadi peningkatan kasus yang tajam di sekitaran tahun itu di daerah Afrika, ya kan, kemudian mereda, ya mereda, kemudian hampir tidak ditemukan sampai tahun 1982 ya. Jadi setelah 10 tahun itu ada peningkatan sporadik tapi tidak semasif seperti gambaran yang mungkin kita bisa ilustrasikan seperti COVID yang apa namanya kasus temuannya sampai jutaan ya. Kemudian sempat reda lagi, kemudian tahun 2002 muncul lagi beberapa kasus temuan ya. Nah, dengan bertambahnya mobilitas manusia di seluruh penjuru dunia, otomatis kasus-kasus yang sangat rentan atau mudah sekali menyebar, terutama yang basisnya adalah infeksi viral, ya, ini sekarang jadi perhatian, ya, jadi perhatian, ya, karena kita belajar banyak dari kasus COVID, ya, kan, walaupun memang pada kasus ini fatalitasnya tidak seganas dari COVID, tapi ya juga jadi perhatian serius oleh pengampu kebijakan di bidang kesehatan, ya. Jadi itu ceritanya, sampai perlu saya laporkan untuk kejadian up to date ya. Jadi 3 minggu yang lalu ditemukan satu kasus untuk di Indonesia di daerah Jabodetabek, daerah Bekasi, insya Allah satu temuan kasus, ya kan? Ya, satu temuan kasus. Untuk wilayah Asia Tenggara totalnya kemarin update-nya 28 kasus temuan. Ya, untuk Indonesia baru satu, ditemukan satu. Nah, apakah ini jadi fenomena gunung es seperti awal daripada COVID dulu? Ya moga-moga tidak. Ya, fenomena gunung es itu yang tampak, yang ditangkap itu satu. Ternyata banyak. Yang silent, yang tidak terdetek itu banyak. Ya, itu yang tidak kita harapkan. Cara penularannya dok, kalau COVID itu kan seperti kita ketahui ya dok ya. Untuk pencegahan sudah mungkin ya. Kita harus tahu dulu cara penularannya dulu kayak gimana. Apakah lewat kayak misalnya udara atau gimana gitu dok? Ya, baik. Hampir sama dengan COVID. Hanya jadi perdebatan di awal itu kan dia zoonosis, melalui kelelawar, ya kan? Kelelawar kemudian di hipotesisnya adalah dimakan, ya kan, oleh suatu penduduk lokal seperti itu ya, jadi makanan cemilan atau apa, sehingga akhirnya infeksinya beralih dari yang definitifnya hewan jadi ke manusia, ya. Untuk cacar monyet ini dikatakan dia bisa bertransmisi ke manusia yang sebetulnya bukan host definitifnya melalui tadi gigitan, ya kan, dari hewan itu, ya, kemudian cakaran, ya, dari hewan itu kan, tidak ada kemungkinan bahwa hewan-hewan tadi monyet tadi dipelihara tanda petik, dipelihara secara liar atau memang dipelihara oleh penduduk lokal seperti itu, ya. Dalam interaksi antara manusia dengan hewan peliharaan yang berupa monyet tadi,
ada kejadian seperti dicakar atau digigit oleh hewan yang notabene terinfeksi dengan virus dari pox ini sebetulnya awalnya gitu ya, sebelum disebutkan sebagai monkeypox gitu ya. Jadi virusnya itu bisa bertransmisi ke manusia dengan cara tadi. Oh gitu. Jadi itu step yang awal. Ya. Ya, step berikutnya antar manusia. Bisa ya dok? Bisa. Akhirnya kan trennya jadi antar manusia. Oh gitu. Yang ini jadi masalah. Jadi dua tahap pertama dari hewan ke manusia, kemudian splitnya tambah hebat antar manusia itu sendiri. Jadi kan itu ada hostnya, ada sarangnya dok dari hewan itu. Iya, host definitifnya memang dari monyet aja. Monyet aja Ya. dok ya. Kalau Hewan pengerat bisa, hewan pengerat ya. Pengerat itu Tikus contohnya ya pengerat, tikus Tikus. terus kalau di tupai ya seperti itu. Ya. Oh gitu, berarti Hewan pengerat. hewan pengerat perlu Tapi- diwaspadai ya dok? Iya, iya. Iya, tapi yang dominan tadi monyet. Monyet. Ya. Oke. Terus cara kalau dari manusia itu Hmm. apa dok? Apakah sama manusia saling menggigit? Iya. Gimana? Ya jelas kalau antar manusia tadi itu hubungan lawan jenis Oh, dalam gitu. proses seksualitas bisa ya. Itu memang kemarin juga didata terutama hubungan seksual yang tidak normal, menyimpang Oh, dalam gitu. kelompok homoseksual itu ternyata juga ada temuan angka yang lebih signifikan daripada kejadian pada yang non homoseksual ya. Di samping itu penularan ada juga langsung sebetulnya secara teori dan juga prakteknya bahwa penularan bisa dari kulitnya, kulit dengan kulit atau skin to skin ya, kulit Pegangan tangan gitu bisa bisa? ya, jadi bisa bertransmisi otomatis dengan resi yang mengandung dari virus itu, kontak ya kan, kontak erat ya, kontak erat, bersalaman, berjabat tangan, berpelukan segala macam ya. Biasanya close contact itu biasanya dalam satu keluarga atau teman bermain ya kan, ada interaksi yang erat di antara individu itu ya. Kemudian juga diteliti ternyata juga bisa juga secara droplet, jadi terhidup hampir sama dengan COVID ya. Kalau COVID itu juga droplet awalnya, kemudian disinyalir inhalasi, jadi lewat pernafasan juga bisa. Tapi main transmisi utamanya adalah skin to skin, jadi kontak kulit dengan kulit. Ya, kulit dengan kulit seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya juga nanti bisa menimbulkan komplikasi ya. Komplikasinya itu bisa menembus sawar plasenta, sawar otak segala macam kayak gitu nanti. Ya, jadi saya ngomong sedikit tambah sekalian bahwa ini bisa komplikasi berlanjut ke hal yang fatal. Tapi temuannya cuma dari populasi cuma 1% lah, tidak seperti COVID ya, yang fatality-nya tinggi dan mobilitasnya tinggi. Kalau ini temuannya angkanya secara literatur itu 1%. Komplikasi yang tersering yang fatal adalah meningitis. Ya, meningitis bisa menembus sawar otak, ya, sehingga menimbulkan infeksi di selaput meningen, selaput otak. Itu. Pertanyaan setelah berpergian dari mana itu juga penting juga sebagai screening ya, sebagai screening bahwa orang ini kemungkinan terserang oleh cacar monyet. Jelas kalau sekarang sih sebenarnya bisa di daerah mana saja, intinya dari luar negeri harus diberikan catatan bahwa orang ini kemungkinan juga masuk ke Indonesia dengan membawa infeksi virus cacar monyet itu. Apalagi kalau ceritanya di Afrika ya, maka orang ini berasal dari perjalanan dari Afrika seperti itu. Ya, itu yang tadi harus diberikan catatan. Ya. Yang kedua tentang masa inkubasi. Masa inkubasinya memang agak lama. 21 hari sampai 28 hari. Jadi kira-kira 3 minggu sampai 4 minggu, 3 minggu sampai 4 minggu, agak lama. Kalau yang COVID kemarin itu 5 sampai 7 hari, maksimal itu 12 hari. Tapi rata-rata range-nya itu 5 sampai 7 hari. Jadi ngelacak tracernya agak lebih mudah karena ingatan kita baru kurang dari 1 minggu yang lalu. Tapi kalau sudah 21 hari atau 1 bulan yang lalu, kadang-kadang lama ya itu ya. Tracernya jadi susah, itu jadi masalah juga itu. Terus ketemu sopo ae gitu ya. Itu dalam waktu 1 bulan itu kan lebih banyak ya memori yang harus dibangun ya. Ya itu yang lama itu. Masa inkubasi itu adalah mungkin teman-teman sahabat RSUD, masa inkubasi adalah masuknya virus sampai timbul gejala. Ya. Jadi masa inkubasi ini belum ada gejala, tapi dia sudah mengandung virus dalam tubuhnya. Itu masa inkubasi yang mungkin ini
mengingatkan saja. Masa inkubasi itu mulai masuknya virus ke tubuh kita sampai timbul gejala klinis. Gejala klinis apa? Yang pertama ya tadi demam, terkes, fatigue terkos, ya, pusing, sakit kepala. Tadi kan dengan dokter kan menyebut tentang perbedaan antara cacar air dengan cacar monyet ya dok ya? Iya. Berarti kita tegaskan lagi perbedaannya itu cuma di distribusinya aja dok ya? Ya, sama tadi itu ada pembesaran kelenjar tadi itu, kelenjaran itu. Kalau di cacar air biasa nggak ada kelenjaran. Ya, nggak ada kelenjaran. Oke. Kapan sih dok orang itu didiagnosa, oh ini cacar air, mana ini cacar monyet gitu? Jadi diagnosanya gimana? Apa perlu pemeriksaan khusus atau gimana? Iya, memang pemeriksaan khusus memang ada ya. Update-nya saya kurang tahu tentang sekarang apakah ada apa namanya swab antigen seperti COVID atau PCR spesifik seperti itu, ya kan? Karena virus itu harus didesain spesifik pemeriksaannya, nggak bisa general. Kalau general ya umum saja. Ada pemeriksaan yang paling dasar itu pemeriksaan giant cell itu ya, semua virus akan memberikan gambaran yang sama. Ya, saya belum tahu detail bagaimana screeningnya, tapi kemarin dari diskusi dengan Podolsky itu masih berbasis pada gejala klinis yang kita temukan. Oh gitu. Ya itu masih ya itu jadi tantangan kalau misalkan mendeteksi temuan awal kasus monkeypox ini, cacar monyet seperti ini ya. Jadi itu pemeriksaan spesifiknya ya tetap PCR. PCR Ya, tetap tetap ya. PCR. Saya kira saya juga dengar di beberapa info juga kan dok, kayaknya kementerian ini sudah menerbitkan beberapa panduan kayak kewaspadaan ya dok ya, kayak di apa di airport di mana-mana itu sudah ada screening ya dok ya. Nah ini kalau kita curiga nih misalnya saudara kita atau kita sendiri gitu, kita curiga kok gejalanya seperti yang disebutkan di awal tadi, gejalanya kok mengarah ke situ. Penanganan pertama untuk masyarakat ketika berada di rumahnya Kak, harus ngapain dulu? Iya. Harus diapain dulu bahasanya? Secara umum semua infeksi virus ya, saya mungkin menyamakan dengan ini aja lah, cacar air aja lah. Ya COVID mungkin lebih complicated ya ini ya, apa namanya penanganan awalnya. Cacar air secara umum kalau misalkan menyerang pada individu mesti isolasi tanda petik. Isolasi, tapi tidak seketat isolasi COVID ya. Minimal dia kita batasi untuk berinteraksi. Kalau anak sekolah jangan sekolah dulu. Ya, kalau orang bekerja jangan bekerja dulu di rumah, ya kan? Kemudian di rumah juga jaga jarak dengan anggota keluarga yang lain, ya kan? Tetap pakai masker karena tadi juga ada skenario hipotesis bahwa ini juga bisa diberikan melalui droplet pakai masker, ya kan? Kemudian hindari kontak langsung kulit dengan kulit, ya. Jelas jangan berpelukan dulu dengan pasangannya kalau misalkan sudah menikah, ya kan? Kemudian pemakaian bahan-bahan pribadi, baju, handuk dan sebagainya, ya boleh bergantian, terutama handuk ya. Oke, karena mandi boleh ya, secara umum mungkin orang-orang kalau kena cacar air nggak mandi, tidak ada itu kontraindikasi atau larangan untuk boleh ya terjadi mandi. Boleh, soalnya ada beberapa masyarakat awam yang nggak masalah mandi, cuma handuknya ya ojo terus handuknya wong kena cacar air atau cacar monyet dipakai anggota keluarga yang lain, jangan sampai ya. Oke, itu ya, cukup istirahat di rumah. Kemudian istirahat cukup, ya kan? Kita tingkatkan imunnya, ya makan cukup, ya buah-buahan, vitamin itu aja. Kemudian kalau ada keluhan gatal atau panas ya diberikan obat-obat simptomatik. Tidak ada larangan makan apa gitu ya. Coba makan ini, coba makan enggak. Justru makanlah yang berselera tinggi ya, yang bergizi tinggi supaya nanti asupan gizinya bisa maksimal. Agar tidak tertular virus ini apa nih? Ya, sebetulnya sebelum ngomong tertular adalah mencegah supaya tidak terkena. Oh iya, mencegah tidak terkena dulu ya. Jelas, kita harus sekarang apalagi dengan informasi media yang begitu masif, kita harus tahu kantong-kantong infeksi itu di mana, di negara mana. Ya, makanya saya sebut tadi ya, sementara kalau bisnisnya di Afrika, di Amerika ya jangan ke sana dulu. Ya, warning system itu memang sudah ada sekarang, ya kan? Ya, sudah terbiasa dengan COVID itu. Misalkan Arab Saudi melarang warganya ke Indonesia, itu kan warning system secara global. Ya, itu ya jangan ke sana, tunda dulu. Gitu ya. Itu yang terkait dengan global warning ya. Untuk yang lokal warning ya tadi itu
mewaspadai munculnya keluhan yang sebetulnya mirip ya, atau curiga ini cacar monyet. Ya, kita kan sudah familiar dengan cacar air ya. Apa sih bahasanya Jombang? Cangkrangan kali ya. Nah, itu ya. Kalau ada temuan cangkrangan ya segera periksakan ke petugas kesehatan. Kalau meragukan ke ya expertnya ke spesialis kulit. Ya, kita screening apakah ini mengarah ke cacar air biasa ataukah sudah mengarah ke subvarian infeksi dari virus yang kita sebut dengan monkeypox ini. Ya, itu ya kan. Nah, kalau memang itu sudah nanti kita putuskan bahwa oh ya ini ada kecenderungan, ada kecurigaan mengarah ke diagnosa cacar air, ya tadi itu protokolnya, ya kita isolasi tanda petik, ya kan. Untuk kalau misalkan usia sekolah ya jangan sekolah dulu, kalau bekerja ya jangan bekerja dulu, istirahat di rumah ya, jangan jagungan dengan tetangga kanan kiri ya. Istirahat seperti itu, hindari kontak erat dengan anggota keluarga, dan sebut dengan kalau misalkan sudah berkeluarga, jangan berhubungan suami istri dulu ya, karena lesinya bisa menularkan kontak kulit dengan kulit ya, bersalaman, juga hindari sebisa mungkin ya, penggunaan alat-alat pribadi ya kan, baju terutama, handuk yang nempel di lesi kulit bagian luar ya dihindari untuk dipakai dengan cara bersama. Upaya kita dong, upaya RSUD Jombang kalau semisal nanti ada di wilayahnya dokter spesialis kulit, gimana kesiapan kita untuk menangani itu dong? Oke. Baik, karena kita sudah teruji, sudah berpengalaman dengan full isolated untuk kasus COVID, saya kira tidak ada problem besar untuk menangani kasus-kasus dengan monkeypox, kecurigaan monkeypox ini. Untuk bidang kami yang jadi leading sektor, kita sudah ada tempat yang kita sebut dengan semi isolated. Kita juga sudah punya tempatnya, ruangnya di Nakula Utara, semi isolated. Yang prinsipnya semi isolated minimal dia ditempatkan di ruangan yang sendiri, tidak tercampur dengan pasien yang non monkeypox sendirian. Kita ada ruangannya, ya. Tapi tidak se ekstrim yang COVID di mana harus tekanan negatif segala macam. Nah, kita nyebutnya semi isolated. Petugas juga kita siapin. Ya, itu sama sebenarnya protokolnya dengan cacar air kita sudah melakukan. Jadi kalau misalkan apakah sudah pernah melakukan tindakan semi isolated? Sudah. Semua kasus cacar air yang kita temukan periode sebelumnya kita kelola semi isolated. Ya sama. Jadi tidak ada yang kalau COVID memang benar-benar harus full isolated. Baik itu pasien, keluarga maupun tim maupun ruangan. Ya, jadi ya sudah, kita sudah siap. Berarti RSUD Kabupaten Jombang sudah menyiapkan sarana prasarana SDM, pemeriksaan penunjang obat yang tidak sedia kepada yang ini Dr. Andri sudah menemani kita, beliau mau berbagi ilmu. Seenggaknya kita sudah mengetahui di awal monkeypox itu gimana sih, tadi sudah dijelaskan juga, terus nanti penyebaran gimana, penularan gimana, kita dapat padanya kayak gimana, sehingga nanti nggak kayak COVID dulu ya dok ya, belum ada pengumuman di mana-mana, belum ada edukasi, tiba-tiba langsung banyak gitu kan. Nah, seenggaknya kita di awal kita waspada dulu ya dok ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh.